everybody, balik lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Di episode teman ngopi kali ini, gue mau bikin resep, salah satu resep yang favorit gue banget. Dan ini shout out to my favorite cooking auntie Carla. Jadi gue bikin resep ini dari resep dia. Tapi gue ada change it up a bit. Jadi gue ada make a few different changes yang sebenarnya nggak terlalu gimana, tapi lumayan nambah touches gitu. Nah, jadi resep ini udah gue bikin dari lama banget, dan makanya gue udah tahu nih pasti foolproof pasti enak banget. Dan ini adalah resep yang bisa menyelamatkan kalau lu punya pisang bonyok seperti ini. Nah, jadi resep kali ini adalah banana bread. Banana breadnya ini simple. Dan bahannya pasti sebenarnya kayaknya lu udah punya semua sih di rumah. Nah, jadi langsung aja kita bikin. Nah, jadi seperti tadi gue bilang, di sini gue punya kira-kira 300 gram kali ya ini, 300 gram pisang yang udah bonyok. Jujur ini pisang sebenarnya lu bisa pakai pisang yang gak sebonyok ini, tapi ini karena menurut gue kalau dia udah lebih bonyok tuh dia lebih, kalau udah coklat-coklat gini tuh ini udah perfect. This is very good for cooking, terutama buat bikin cake atau yang basically yang di mash gitu lah, karena dia tuh ketika udah stage ini dia udah caramelize gitu, jadi dia udah browningnya udah bagus banget. Jadi nanti dia it will be sweeter of course karena dia udah lebih matang, dan dia juga teksturnya tuh lebih bagus karena dia udah lebih banyak gitu. Nah, gue sekarang hari ini mau pakai sekitar, jadi gue mau pakai 3. Satu nih udah gue buka di sini, satunya. Nah, tinggal 2 lagi. Basically sekitar 280 sampai 300-an kayaknya ini pisangnya. Jadi ini depend sama pisang yang lu pakai juga sih. Dan lu bisa pakai, ini gue pakai pisangnya Cavendish. Karena basically gue suka beli pisang, terus sekarang gue suka males makannya. Jadi keburu bonyok. Nah, makanya biasanya gue punya Cavendish di rumah. Nah, sekarang kita mau mash aja pisangnya. Basically di mash aja. Dan ini karena dia udah matang banget, dia tuh jadi lu pasti mashnya gampang. Jadi lu kalau misalnya nih lu di rumah pengen bikin ini, terus lu gak sabar lu tapi punya pisangnya tuh nggak terlalu matang, masih nggak sebonyok ini, lu bisa pakai potato masher juga, atau kalau misalnya kayak gue di sini nggak ada, pakai garpu juga cukup, karena dia tuh ini banget kan udah lumayan banyak, jadi gampang deh. Dan jujur gak apa-apa kalau misalnya kalian mashnya nggak terlalu halus juga nggak apa-apa, karena nanti justru itu akan nambah texture sih nanti di kuenya. Nah, kalau udah nih kira-kira kayak gini konsistensinya. Udah halus dan dia udah shiny gitu kan ya. Udah kelihatan lah udah jadi paste. Nah, kalau udah we'll set it aside. Nah, sekarang basically lu resep ini butuh hand mixer bisa, atau misalnya lu punya stand mixer juga lebih bagus lagi. Sebenarnya di resepnya si Auntie Carla itu dia pakai stand mixer, tapi karena di sini kita nggak ada, lu bisa pakai hand mixer aja. It's okay, it'll work. Even though jujur kalau lu lihat di resep yang aslinya, di video yang aslinya tuh dia kayak, karena dia pakai stand mixer, jadinya agak beda konsistensi batternya nanti. Tapi kemarin gue di rumah sebenarnya ada, gue udah pernah coba, dan gue udah coba beberapa kali pakai hand mixer. It's okay, still works the same. Jadi you can use it, it's fine. Nah, jadi ini dulu. Nah, gue mau pakai ini butternya 60 gram. Nih, jadi ini yang udah soften aja, jangan terlalu panas, jangan sampai dia leleh. Nih, kita pakai 60 gram. Kita masukin ke bowl. Terus, sama kita campurin 150 gram brown sugar. Ini brown sugarnya terserah, bisa pakai merek apa aja. Dan kalau misalnya kalian nggak ada brown sugar di rumah, adanya caster sugar atau
gula pasir biasa, nggak apa-apa juga. Cuma gue di resep yang aslinya tuh jadi ada pakainya memang brown sugar, dan yang gue rasa kalau misalnya lo bikin kue itu pakai brown sugar itu memang dia rasanya lebih deep gitu loh, lebih caramelized, dan dia lebih ada karakternya daripada gula pasir. Nah, kita pakai 150 gram. Dicampurin aja langsung. Dan di bahan yang ketiga nih ada, gue pakai Greek yogurt. Ini 90 gram. Nah, jadi jujur di resep ini kalian tuh bisa ganti ini sebagai Greek yogurtnya. Jadi awal-awal gue bikin resep ini tuh gue pakai mascarpone cheese. Was good. Cuma yang gue rasain dari kalau pakai mascarpone cheese adalah dia jujur lebih wet. Memang dia rasanya tuh lebih creamy kali ya rasanya. Cuma kalau menurut gue pribadi agak basah aja jadinya. Rasanya sih bukan nggak enak, enak banget. Cuma menurut gue jadinya pas udah saya manggang tuh dia agak lebih basah gitu. Jadi gue pakai, nah terus habis itu gue kemarin coba pakai Greek yogurt, dan menurut gue pribadi lebih suka pakai Greek yogurt karena dia jadinya nggak terlalu basah, dan sebenarnya nggak, cuma lebih nggak terlalu basah aja sih. Jadi, dan gue nggak, padahal kan di sini tuh kirain bakal nambah asem ya, karena Greek yogurt kan lumayan asem tuh. Cuma gue nggak ngerasa itu sih, dan jujur gue lebih suka ini kalau untuk consistency wise ketika udah jadinya gitu. Nah, kita masukin aja, ini kita pakai 90 gram ya tadi. Langsung masukin saja ke bowl. Nah, kalau udah kita mau mixer sekitar 4 menit, pokoknya sampai menyatu aja deh, sampai agak berubah warna aja gitu. Nah, kalau sudah, kita langsung mixer aja. Nah, jangan lupa guys, sama mixer ini sering-sering di scrape. Sebenarnya nggak perlu sering-sering banget, cuma perlu sekali-sekali tuh di scrape biar dia tuh menyatu dengan rata. Oh ya, tadi gue lupa mention, sorry. Jadi resep ini tuh loyangnya gue pakai ini 20 kali 10 kali 10, tingginya 10, jadi 20 kali 10 basically loyangnya. Nah, itu lu sebenarnya bisa aja sih kalau lu mau ganti ke yang lebih lebar sedikit nggak apa-apa, cuma gue prefer yang lebih kecil gitu, 10 cm lebarnya, biar dia agak lebih tinggi nanti jadinya. Karena gue waktu itu pernah nyoba pakai yang lebih lebar kayak 22 apa 25, gue lupa tinggi lebarnya itunya, loyangnya itu dia jadinya lebih pendek kuenya. Nah, gue nggak suka, gue pengen lebih tinggi gitu. Nah, kita lanjut mixer lagi ya. Nah, kalau udah gini nih, dia udah mulai berubah warna nih, udah cukup. Dan kalau lu lihat nih, kalau lu perhatiin ya, bentar ya, aku kasih lihat dulu. Ini tuh dia agak pecah karena kita pakai Greek yogurt. Deh. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau perlu pakai mascarpone tuh dia akan pecah juga, tapi nggak separah ini. Memang, gue juga pertama kali bikin kayak agak kaget. Cuma setelah gue coba, doesn't matter sih honestly. Jadi it's okay, don't worry, trust the process. Nah, kalau udah gini kita langsung campurin aja. Ini 2 telur besar, 2 large eggs kalau di resepnya. Nah, ini gue ngitungnya adalah 100 gram. Jadi 1 telurnya itu 50 gram. Nah, makanya kita masukin 2 ya, langsung aja. Kalau sudah, langsung di mixer lagi. Nah, kalau udah tercampur rata, kita mau masukin pisang yang tadi kita udah mash.
Ya gue senang banget resep ini. Kenapa? Karena it already saves me from throwing out a brown banana. Ya karena just be real. Lo kalau pisangnya udah banyak gitu pasti kan lo males ya makannya. It's very good for this. Kalau udah kita mixer lagi aja langsung sebentar. Cuma ini sebentar aja. Basically cuma buat incorporate doang sebenarnya. Kalau sudah, udah deh, kita udah selesai pakai mixer. Mau pinggirin dulu. Nah, kalau sudah, jangan lupa aduk lagi. Aduk manual karena kadang-kadang tetap aja suka nggak keaduk semua. Nah, kalau lihat ini udah agak pecah gini nih, nggak apa-apa. Just like what I said, trust the process. Karena kemarin gue juga awal-awal pertama kali bikin kayak kaget, kenapa ini bisa begini? Tapi nggak apa-apa kok, tenang aja. Nah, selanjutnya kita mau masukin dry ingredients yang sudah kita siapkan, yaitu ada 188 gram tepung terigu, all purpose flour 188 gram. Dan di sini ada gue campurin 3 gram cinnamon powder. Ini kita campurin aja ke tepung yang tadi. Sama, nah ini ada 5,5 gram baking soda sama 5,5 gram baking powder. Dan ini tadi gue udah pre-save, udah gue saring tadi tepungnya sebelum ini. Jadi ini gue mau langsung campur aja. Gue mau campur dulu. Maybe give it a quick mix sebentar. Aduk aja, ini sebenarnya cuma buat incorporate doang sih. Sudah. Kalau sudah, langsung kita masukkan saja ke adonannya yang tadi sudah kita mixer. Aduk aja sampai rata, sampai dia lumps kecil-kecilnya tuh hilang. Cuma jangan terlalu lama juga ya aduknya, takutnya nanti dia jadi agak keras. Nah, kalau sudah, dia konsistensinya akan seperti ini, nicely incorporated. Nah, kalau sudah seperti ini, jujur kalau misalnya kalian mau gini aja langsung dipanggang, it's okay. Cuma I wanna be a little bit extra today. Gue pakai, jadi ini basically you can, biasanya sih gue kasih 50 gram chopped chocolate, atau misalnya mau bisa chocolate chips, you can do milk chocolate atau dark chocolate. Jadi terserah. Terus kalau misalnya mau pakai kacang-kacangan juga boleh. Biasanya kalau bule sih pakainya walnut atau pecan. Kalau kita di sini bisa pakai cashew atau almond. Nah, ini gue tadi pakai yang satu coklatnya udah ada almondnya. Gue pakai 50 gram, sama satu lagi gue pakai 50 gram dark chocolate. Karena gue nggak mau terlalu manis. Nah, jadi ini langsung campur aja. Jadi basically kalau misalnya lu mau pakai kacang bisa 50 gram, any nuts you want. Atau bisa pakai dark coklat, atau chocolate chips, atau chocolate chop, atau chop dark chocolate, atau milk chocolate. Itu 50 gram juga. Nah, kalau sudah, langsung saja diaduk. Nah, sudah deh. Dan ini udah kecampur rata. Nah, sekarang kita mau panggang dia di tadi ini. Jadi tadi sebelum ini gue udah siapin ini loyang 20 x 10 x 10. Terus gue lapisin pakai baking paper. Jadi sebenarnya nggak usah semua juga nggak apa-apa sih. Basically cuma perlu yang sininya aja biar lu bisa angkat gitu. Karena males. Nah, jadi kalau udah langsung masukin aja. Tadi gue udah panasin oven di 180 derajat. Dan kita akan panggang ini kurang lebih 30 menit sampai 45 menit, depends on your oven.
Jadi tergantung oven kalian, ini oven kalian seberapa panas. Kalau gue kemarin kira-kira di oven rumah gue sih kira-kira 45 menit. Cuma lu masih perhatiin juga. Yang penting dia ngembang dan jangan sampai gosong. Karena gue kemarin sempat, karena gue lupa atasnya agak gosong. But well, should happens, right? Hehe. Tapi kalau panggang, kalau bikin kue kayak gini masih oke lah. Udah deh. Ini. Tinggal dipanggang aja nih. Kalau lu mau lebih ekstra lagi bisa juga ditambahin bisa ditambahin coklat lagi atau misalnya coklat chips atau nutsnya ditambahin di atasnya. Cuma gue nggak mau hari ini. Jadi udah, mari kita panggang aja. Nah, kita kan tadi udah manggang. Nah, selama lagi nungguin manggang, gue mau bikin kopi dulu. Kemarin, gue baru beli kopi dari rumah Sanglai Bloom. Dia kata Nando, ini enak. Jadi gue beli makanya. Dan gue sekarang mau coba nyeduh. Nah, iya. Jadi yaudah, kita nyeduh aja langsung. Balik lagi. Jadi udah selesai kita bakingnya, terus udah gue potongin juga. Nah, kalian pasti bingung kan, kenapa kok gue ada 2? Gelasnya juga ada 2. Nah, kita hari ini mau ada tamu yang spesial banget. Saya tebak nggak? Odi! Woohoo! Akhirnya gue makannya dan minum kopinya nggak garing lagi, sendiri aja. Well, what is this? Ini banana bread, Odi. I hope you like it. Ini sama ada kopinya juga. Mari kita. Kopi apa nih? Kopinya tadi gue ngebrew pakai Wakan Azul Katura dari rumah Sanglai Bloom. Nanti bakal dibahas juga sama Loni. Mari kita coba dulu kopinya. Cheers. Cheers. Maaf ya kalau nggak enak. Ini enak. So sweet. Approve. Love by Orange. Nah, mari sekarang kita coba. Oh, gue sih udah sering, Di. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti lu coba, Di. Gitu. Nice. Mantap. Very balanced. Kalau sendiri biasa kalau buat ngopi sukanya makan apa, Di? Kue sih. Biasa lu favoritnya kue apa? Coklat sih paling kayak panas coklat enak juga. Lagi ya? Kosongan. Atau cake paling yang ada berry-berry. Jadi gimana verdictnya? Ini nyambung banget sih. Iya. The banana and the terus kopinya natural juga jadi Nyambung ya rasanya. nyambung rasanya. Masuk. Oke. Masuk Paiko. Mantap. Nah, jadi sekarang kalian komen ya di bawah. Kalian mau gue bikin apa lagi? Sama nextnya mau siapa lagi? Tamu spesialnya yang diundang buat gue kasih coba bikinan gue. Dan jangan lupa like, subscribe, and see you next time, guys. Ciao. Ciao.